Isak tangis dan rasa tidak rela masih menyelimuti keluarga A, 57, warga Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Kepergian perempuan parubaya ini dirasa teramat ganjil setelah ia mendadak meregang nyawa lalu meninggal. Tak lama seusai menyantap sebungkus sate ayam kiriman misterius. Meski jasad almarhumah sudah tenang dimakamkan sejak Selasa, 19 Mei 2026, pihak keluarga menolak diam dan terus berjuang mencari keadilan karena mencium aroma yang tidak wajar. Demi mengungkap tabir kematian ini, polisi akhirnya membongkar kembali makam korban, ekshumasi, pada Sabtu, 30 Mei 2026, guna melakukan autopsi. Dikutip dari tribunsolo.com, kecurigaan terbesar keluarga tertuju pada bungkusan sate ayam yang dikirim melalui jasa ojek online sesaat sebelum korban mengembuskan napas terakhir. Berdasarkan penelusuran keluarga, sate tersebut diduga kuat dikirim oleh menantu korban sendiri yang berinisial P. Kakak kandung korban, Widodo, 61. Blak-blakan mengungkapkan bahwa hubungan antara adiknya dan sang menantu memang sudah lama tidak akur. Menurutnya, P kerap kali datang hanya untuk memeras uang korban dengan berbagai alasan yang belakangan ketahuan cuma karangan belaka. Terduga pelaku P sering meminta uang ke korban dengan cara berbohong. Jadi P ini tidak merasa bersalah, tidak merasa dosa, dan tidak punya malu, ujar Widodo dengan nada geram, Minggu, 31 Mei 2026. Menurut Widodo, hubungan antara korban dan menantunya semakin memburuk setelah sejumlah kebohongan yang dilakukan P diketahui oleh korban. Sejak saat itu, komunikasi keduanya disebut tidak lagi berjalan baik. Ia juga menilai rekam jejak P selama ini kurang baik. Selain disebut sering meminjam uang kepada sejumlah teman, P juga diduga memiliki kebiasaan buruk bermain judi online. Track record P ini sudah jelek. Tiap hari cari utang ke teman-temannya dan sering main judi online, katanya. Kecurigaan keluarga bahwa sate tersebut sengaja diberi racun semakin diperkuat oleh sebuah fakta yang mengerikan di lapangan. Tidak hanya korban yang tumbang setelah makan sate itu, tetapi beberapa ekor ayam di sekitar rumah yang tak sengaja mematok sisa makanan dan bumbunya juga dilaporkan mati mendadak. Meski demikian, Widodo tetap menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan mengutamakan praduga tak bersalah. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Wiwik Dwi Hapsari SH, mengungkapkan pihaknya memperoleh sejumlah keterangan dari saksi yang mengarah pada dugaan keterlibatan seseorang berinisial P dalam pengiriman sate ayam kepada korban. Menurut Wiwik, berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi, seseorang yang diduga berinisial P membeli sate ayam di wilayah Pandean, Kecamatan Ngemplak. Kemudian, ia meminta seorang pengemudi ojek online untuk mengantarkan makanan tersebut ke rumah korban di Duku Sindon. Proses pembelian sate ayam di Desa Pandean hingga makanan tersebut diantar ke rumah korban diketahui dari cerita driver ojek online yang kemudian mengetahui kabar meninggalnya A dari tayangan di Facebook, jelas Wiwik. Lebih lanjut, Wiwik mengungkapkan pemesanan layanan ojek online tersebut menggunakan nama Lurianti. Padahal, Lurianti merupakan anak kedua korban yang tinggal di Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, dan mengaku tidak pernah mengirim sate ayam kepada ibunya. Setelah ditelusuri, ternyata anak kedua korban yang namanya digunakan dalam pemesanan itu merasa tidak pernah mengirim sate ayam kepada ibunya yang tinggal sendirian di Sindon, ujarnya. Wiwik menjelaskan, sebelum mengonsumsi sate ayam tersebut, korban sempat menghubungi anaknya Lurianti untuk menanyakan asal kiriman makanan itu. Karena tidak mengetahui siapa pengirimnya, sang anak bahkan sempat meminta ibunya untuk tidak memakan sate ayam tersebut. Awalnya tidak tahu siapa yang mengirim. Bahkan anak korban sempat meminta agar sate itu tidak dimakan karena pengirimnya tidak jelas.